Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Meliana dengan NIM 21862061172 kelas 7D ingin menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang masalah. Pendidikan adalah hal penting yang dapat meningkatkan derajat manusia dan membantunya memahami perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar menjadi lembaga formal pertama yang membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir dengan peran guru sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, pembelajaran seringkali berpusat pada guru, mengandalkan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dan kesulitan memahami materi. Mata pelajaran PKN memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sayangnya, hasil belajar PKN siswa sering rendah karena pembelajaran berfokus pada hafalan, membuat siswa bosan dan kesulitan mencapai nilai KKM. Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar PKN melalui penerapan metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi masalahnya, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, identifikasi masalahnya, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir, identifikasi masalahnya rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, pembatasan masalahnya ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua itu perumusan masalahnya ialah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama itu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu tujuan penelitiannya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ada teoritis. Teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua itu ada praktis. Praktis itu ada bagi siswa, ada bagi guru, dan bagi sekolah. Selanjutnya bab 2. Bab 2 itu landasan teori dan kerangka berpikir.
Yang pertama itu, landasan teorinya ada tinjauan hasil belajar PKN. Belajar itu pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar itu pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar ialah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Selanjutnya, ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Yaitu, yang pertama itu ada C1. C1 pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua itu ada C2. C2 itu pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga C3 yaitu aplikasi, ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat itu C4. C4 itu analisis. Analisis itu kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima itu C5, evaluasi. Evaluasi ialah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahkan untuk tujuan tertentu. Yang keenam, C6. C6 itu sintesis, adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unit baru atau koheren menurut Sujana 2009. Di sini ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar menurut Sujana tahun 2009, dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks. Yaitu yang pertama itu receiving atau attending A1, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua itu A2, responding. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga ada A3. A3 itu valuing atau penilaian, yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat itu A4 organisasi. Organisasi itu pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima itu A5, karakter. Karakter itu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya, di sini ada menurut Slameto 2015 yang menyebutkan faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor ini meliputi faktor jasmania,
faktor psikologis dan faktor kelelahan. Yang kedua, menurut Slameto 2015 ada faktor eksternal. Di sini adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN yaitu salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto tahun 2013, PKN itu mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagaimana pada mata pelajaran lain, PKN juga memiliki tujuan-tujuan untuk menjadi siswa agar mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua itu, siswa mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Selanjutnya, siswa bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga siswa mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Menurut Susanto tahun 2013. Selanjutnya, metode pembelajaran information search. Metode pembelajarannya ialah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin, tahun 2011, yang menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran information search. Metode information search yaitu metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman tahun 2013, yang menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya ialah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Selanjutnya, langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama itu, kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang atas 3 atau 4 kelompok. Selanjutnya yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan telah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang ketiga, berilah pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencapai informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bahan bacaan. Yang keempat itu, perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik, sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa SD
yang akan diteliti adalah siswa kelas 4. Menurut Piaget, pada usia ini, siswa berada pada tahap operasional konkret umur 7-12 tahun yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Menurut Jamarah tahun 1994 sampai 301. Penelitian yang relevannya, penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di MN Yogyakarta 2. Penelitian relevan yang kedua itu penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui Strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegal, Rejo, Magelang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search pada siswa kelas 4 SD, Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada kondisi saat ini, tindakan, dan tujuan atau hasil. Kondisi saat ininya ada metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Selanjutnya, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, dan rendahnya hasil belajar siswa. Tindakannya ada penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, tindakannya meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Hasilnya itu hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan metode information search, diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Pertama, di bab 3 ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. PTK merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melalui tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search, penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat, yaitu Observer 1, guru kelas 3, dan Observer 2, guru kelas 4, yang lainnya membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Berikut waktu penelitian tertera pada tabel.
Berikut jadwal penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu hasil belajar PKN. Definisi konseptualnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, serta siswa mampu mengingat informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis serta ikut berperan dalam percaturan global. Selanjutnya itu definisi operasional. Definisi operasionalnya hasil belajar PKN yaitu skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, dan C4 analisa. Berikut di sini ada tabel kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Yang pertama itu kok KD-nya 4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Indikatornya mendefinisikan makna globalisasi. Yang kedua, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Yang ketiga, memberikan contoh pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua itu KD-nya 4.2 mengidentifikasi jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Indikatornya mengetahui ragam kekayaan budaya Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Yang kedua, menganalisa misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Yang ketiga, menyebutkan tokoh kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Bentuk tesnya di sini pilihan ganda. Selanjutnya KD-nya 4.3 menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi di lingkungan. Yang kedua, menjelaskan sikap atau tindakan yang harus dilakukan terhadap globalisasi. Yang ketiga, menerapkan sikap positif terhadap globalisasi. Selanjutnya, sebelum digunakan instrumen, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yang digunakan adalah poin biserial dengan rumus Y P bis sama dengan MP dikurang MT per ST dikali P per Q. Keterangannya itu Y P bis koefisien korelasi poin biserial. M-nya itu skor rata-rata untuk butir soal yang dijawab benar. MT-nya itu skor rata-rata dari skor total. ST-nya itu standar deviasi dari skor total. P-nya itu proporsi siswa yang menjawab benar pada butir yang diuji validitasnya. Selanjutnya di sini ada rumus P, banyaknya siswa yang benar dan per jumlah seluruh siswa. Proporsi siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Q sama dengan 1 dikurang P. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen menurut Purwanto menggunakan rumus Kuder dan Richard Dorn,
yang mempunyai pola rumus. Rumusnya RII sama dengan N per N kurang 1. Buka kurung S2 dikurang Pi PQ per S2. Tutup kurung. Keterangannya di sini RII itu reliabilitas tes secara keseluruhan, jumlah butir soal yang valid, yang P-nya itu proporsi siswa yang menjawab dengan benar, Q-nya siswa yang menjawab dengan salah, PQ-nya jumlah hasil perkalian antara P dan Q, S-nya itu standar deviasi dari tes. Yang kedua, metode information search. Definisi konseptualnya, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Bertujuannya untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekadar mendengarkan materi dari pengajar. Selanjutnya, definisi operasional metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab pelajarnya. Ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai 2 KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100 proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya di sini menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teksnya itu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya, dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Keempat itu ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data ini dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, atau mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Selanjutnya, keabsahan data. Menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
Mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contohnya, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dengan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti data kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut. Selanjutnya, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya yang benar karena sudut pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari tiga siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Sekian dari video saya, penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.